Film ini diawali dengan sang tokoh utama bernama Byung-do yang merupakan seorang gangster kelas menengah yang saat ini bekerja untuk organisasi mafia lokal. Meskipun dia adalah seorang gangster, tetapi dia sangat menyayangi ibu dan kedua adiknya. Di organisasi gangster, Byung-do memiliki beberapa bawahan di bawahnya, termasuk seorang pria bernama Jong-so yang merupakan orang kepercayaannya. Saat ini mereka sedang dalam masa sulit di mana mereka mengalami kesulitan keuangan setelah keberuntungan bisnis yang buruk. Mereka bahkan berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi ikatan persaudaraan mereka membuat mereka tetap bersama melalui masa-masa sulit. Setelah berhasil menagih hutang dari kliennya, Byung-do kemudian menemui atasannya langsung bernama Sang-chul untuk menyerahkan uang tersebut. Atasannya kemudian memberikan sebagian kecil dari jumlah uang tersebut untuk dia dan bawahannya. Tetapi Byung-do kemudian memohon kepadanya untuk berbagi lebih sedikit banyak karena anak buahnya saat ini sedang berjuang untuk bertahan hidup. Selain itu, dia juga membutuhkan banyak uang untuk keluarganya sendiri yang akan segera diusir dari rumah mereka. Namun, hal itu tampaknya malah membuat bosnya menjadi semakin marah. Sepertinya dia tidak peduli dengan anak buahnya dan menyimpan hasil pengumpulan uang untuk dirinya sendiri. Kemudian, Byung-do bertemu dengan pemimpin organisasi yaitu Presiden Hwang. Dia memuji atas kinerja Byung-do dalam pekerjaannya baru-baru ini. Dia kemudian mengundangnya untuk minum bersama dan sepertinya Presiden Hwang ini berbeda dengan Sang-chul. Dia terlihat lebih peduli pada bawahannya dan bahkan menyuruh Sang-chul untuk membiarkan Byung-do mengelola ruangan permainan judi baru yang akan mereka buka setelah mengetahui Byung-do dan anak buahnya sedang kesulitan. Saat mereka sedang menikmati waktu mereka, Presiden Hwang kemudian mendapatkan telepon dari jaksa penuntut umum yang sudah cukup lama mengganggunya. Karena itu, Presiden Hwang kemudian meminta Sang-chul untuk melenyapkannya. Namun, Sang-chul tidak berani bermain api dengan jaksa penuntut umum sehingga dia pun menolaknya dengan sopan. Saat itu, Byung-do masih belum berani menentang atasan langsungnya, jadi dia hanya tetap diam. Keesokan harinya, mereka pun merayakan pembukaan ruang permainan judi yang baru. Mereka pun sedikit lega karena saat ini mereka sekarang memiliki sedikit penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarganya. Kemudian sahabat Byung-do dari sekolah dasar bernama Min-ho tiba-tiba muncul kembali. Mereka pun pergi ke kafe terdekat untuk bertemu satu sama lain. Min-ho ternyata saat ini adalah seorang sutradara film dan proyeknya saat ini adalah film gangster. Untuk meningkatkan keaslian filmnya, dia mewawancari Byung-do yang dia anggap sebagai gangster sungguhan. Namun tiba-tiba Byung-do mendapatkan telepon di mana sebuah geng saingan mereka menyerang ruangan permainan judi barunya. Dia pun bergas kembali tetapi sudah terlambat mendapati mereka sudah menghancurkan tempat itu dan telah pergi. Sang-chul kemudian memutuskan untuk menyatakan perang dan menyuruh Byung-do untuk mengumpulkan kekuatan. Tetapi saat di perjalanan Byung-do disergap oleh geng saingannya menuju titik pertemuan. Meskipun mereka kalah jumlah, namun Byung-do dan Jong-su bertarung berdampingan dan melawan. Sang-chul dan bala bantuan kemudian datang terlambat namun berhasil mengendalikan situasi. Di tengah kekacauan, Sang-chul tidak sengaja menusuk salah satu musuh hingga wafat. Di mana memukuli satu sama lain adalah satu hal yang wajar dalam dunia gangster, tetapi membunuh adalah tingkat yang sangat berbeda. Mereka bisa berurusan dengan polisi karena itu. Presiden Hwang kemudian menilai situasi Sang-chul dan Byung-do.
Sang Chul memutuskan untuk membayar sejumlah kompensasi kepada geng saingannya, dan Yongpil, yaitu bawahannya yang memiliki pangkat yang sama dengan Byungdo, akan masuk penjara atas namanya. Ia juga memutuskan untuk membiarkan anak buah Yongpil untuk menjalankan ruang permainan judi baru sebagai hadiah karena telah melindungi dirinya. Hal ini tentu saja membuat Byungdo kecewa karena ia kehilangan sumber pendapatan yang sangat ia butuhkan. Sehingga Byungdo pun memohon agar Sang Chul mempertimbangkannya kembali, namun Sang Chul kembali mengecewakannya. Byungdo mengantarkan Presiden Huang pulang setelah ia menyelesaikan pertemuannya dengan jaksa penuntut umum bernama Park, yaitu orang yang telah mengganggunya selama beberapa waktu. Dia berbicara tentang masalahnya dengan Byungdo dan berbagi kebijaksanaan dengannya sehingga membuat mereka sedikit lebih dekat. Dalam perjalanan pulang, Byungdo menyadari bahwa ia tidak bisa seperti ini terus karena ia memiliki tanggung jawab terhadap anak laki-laki dan keluarganya. Dia membutuhkan cara untuk meningkatkan karirnya, jadi dia kembali ke rumah Presiden Huang dan mengambil tugas untuk menghabisi jaksa tersebut. Ia kemudian mendiskusikannya dengan orang yang paling dipercayainya, yaitu Jongso. Meskipun beresiko, Jongso mempercayai keputusan Byungdo dan mengikuti rencananya. Keesokan harinya, Minho mengajak Byungdo ke acara reuni SD. Ia berencana untuk mempertemukan kembali Byungdo dengan kekasihnya di masa sekolah, yaitu Hyunjo. Byungdo menemukan bahwa dia masih memiliki ketertarikan padanya dan mencoba untuk menghidupkan kembali hubungan mereka yang lama. 오늘 참 좋다. 그래? Namun saat mereka menikmati waktu bersama, Jongso kemudian meneleponnya, di mana dia telah mengumpulkan informasi yang cukup dan siap untuk melaksanakan rencana mereka. Jadi mereka mulai mengikuti jaksa dan menunggu saat yang tepat. Meskipun ini adalah pekerjaan pertama mereka melakukan rencana dengan sempurna. Setelah melumpuhkan jaksa tersebut, Byungdo pun menerima uang yang ia harapkan selain rasa hormat dari Presiden Huang dan tempat di sisinya. Mereka kemudian bersumpah untuk tidak pernah membicarakannya kepada siapapun sehingga mereka dan organisasi tidak akan terlibat. Sang Chul kemudian mengetahui pembunuhan tersebut dan merasa terancam oleh subversi Byungdo terhadap otoritasnya dan kurangnya perhatian terhadap organisasi. Jadi dia memanggilnya untuk menanyakan secara samar-samar tentang masalah tersebut. Namun seperti janjinya pada Presiden Huang, ia pun lantas berpura-pura tidak tahu tentang kejadian tersebut. Jadi Sang Chul berencana untuk mengatur sebuah pembunuhan untuk melumpuhkannya. Tapi Byungdo lebih cerdas dari yang ia pikirkan. Kembali ke markasnya, Byungdo kemudian mengadakan pesta dan berpesta dengan anak buahnya. Uang bukan lagi masalah, tapi masalah lain yang lebih besar telah tiba. Byungdo tahu bahwa Sang Chul mungkin akan mengejarnya sekarang. Jadi mereka pun memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Sementara itu, saat mereka mempersiapkan rencana mereka, Byungdo kemudian membantu Minho mengumpulkan materi untuk filmnya. Dia menyambut mereka di markasnya untuk berbicara dengan bawahannya untuk memahami lebih banyak tentang kehidupan gangster. Byungdo juga mencoba untuk mendekati Hyunjo di toko buku tempatnya bekerja. Bersamaan dengan hari itu adalah hari pernikahan adik Sang Chul. Byungdo dan anak buahnya berencana menjalankan rencana mereka di sana. Mereka bersikap normal dan menunggu saat yang tepat. Pertama-tama, anak buahnya menculik dan melumpuhkan Yongpil. Karena orang kepercayaannya tidak ada di sana untuk melindunginya, Byungdo kemudian mengikuti Sang Chul ke toilet dan menghabisi nyawanya saat dia sendirian. Setelah semua kejadian itu, hidup Byungdo kemudian menjadi lebih baik dari sebelumnya, di mana dia naik pangkat dan mendapatkan cukup uang untuk pindah dari rumah lamanya. Sekarang dia bukanlah gangster rendahan lagi dan dia lebih percaya diri dan mencoba mendekati Hyunjo sekali lagi. Bahkan dia juga mengajaknya untuk kencan makan malam setelah jam kerja selesai. Seiring dengan kenaikan pangkatnya, Byungdo kini telah dipercaya untuk menangani bisnis real estate organisasi dan bekerja di kantor yang mewah.
Min Ho kemudian mengucapkan selamat kepadanya saat mereka berbicara lebih banyak tentang filmnya yang akan datang. Presiden Huang memiliki permintaan untuknya di mana putrinya ingin menjadi seorang artis, jadi Presiden Huang ingin dia ikut berperan dalam film tersebut. Min Ho dengan senang hati menerima permintaan tersebut. Keesokan harinya, Byung Do membelikan sepatu untuk Hyun Jo, tetapi saat akan memberikannya, ia tiba-tiba melihat Hyun Jo sedang bertengkar dengan manajernya yang ternyata mereka memiliki hubungan di masa lalu. Manajernya menjadi cemburu saat melihatnya bersama Byung Do sebelumnya, jadi dia mencoba memaksanya kembali kepadanya. Melihat hal itu, Byung Do mencoba membantunya keluar dari situasi tersebut, namun sang manajer tetap bersikeras. Hal itu kemudian membuat jiwa gangsternya terpancing dan kemudian menghajar sang manajer. Ya, Meskipun Byung Do secara praktis membelanya, kecenderungan gangsternya membuat Hyun Jo semakin takut sehingga dia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Hal ini benar-benar menghancurkan hatinya karena dia menyadari bahwa tidak semua orang dapat menerima cara hidupnya. Dia minum seperti ikan untuk meluapkan semuanya dan menelpon Min Ho untuk meminta bantuan. Di titik terendah hatinya, dia akhirnya mengungkapkan kepada Min Ho rahasia terdalamnya yang paling gelap, termasuk serangan terhadap pengacara Park dan mantan bosnya, dengan harapan hal itu dapat meringankan bebannya. 너도 누구 찔러본 적 있냐? 그거 평생 간다. 야, 넌 대체 누굴 그랬길래 이러는 거야? Tetapi hidup terus berjalan dan sekarang Presiden Huang menugaskannya untuk sebuah pekerjaan penting. Jika Byung Do dapat membantunya memaksa beberapa tuan tanah untuk menjual tanahnya kepadanya, Presiden Huang akan memberinya bagian dari keuntungan rencana besar tersebut, yaitu senilai ratusan miliar won, di mana nantinya tanah itu akan digunakan untuk membangun apartemen megah. Byung Do pun akhirnya akan mulai menghasilkan uang yang banyak setelah semua pengorbanan itu. Jadi dia dan anak buahnya mulai mengganggu semua tuan tanah itu. Sementara itu, Byung Do membawa Min Ho untuk menemui Presiden Huang. Mereka pun menikmati waktu mereka dengan membicarakan film yang akan datang, di mana putri Presiden Huang akan berperan sesuai janjinya. Teringat akan Hyun Jo, Byung Do pun kemudian pergi ke rumahnya dan menemukannya terbaring lemah di kamarnya yang ternyata dia sudah tidak bekerja lagi. Byung Do pun segera membawanya ke rumah sakit dan merawatnya di hari-hari berikutnya. Di sisi lain, geng saingan mereka mengetahui rencana mereka dan membeli beberapa tanah sebelum Presiden Huang. Byung Do kemudian mencoba untuk menangani mereka, tetapi dia malah diculik. Untungnya dia berhasil melawan dan melacak sisa dari mereka. 야, 봉고차에 빨리 실어! Dengan itu, dia berhasil memberikan semua persetujuan pemilik tanah kepada Presiden Huang. Merasa senang, dia pun pergi ke lokasi syuting untuk memeriksa bagaimana film temannya. Dia menunjukkan kepada para aktor bagaimana cara berkelahi seperti gangster sungguhan dan membuat Min Ho berjanji untuk membuat film dengan semangat gangster yang sebenarnya. 종수야, 일로 와봐. 이렇게 깔아가지고 확 꽂아버려야 돼. 이거거든. Di malam hari, dia mencoba peruntungannya lagi dan membawa buket bunga untuk Hyun Jo. Dia mulai melihat bahwa meskipun menjadi seorang gangster, Byung Do masih memiliki sisi baik yang tersisa. 왜 행운목 보냈었잖아. 그거 뽑히면 좋은 일 생긴다던데. 만약에 진짜 좋은 일 생기면 그거 다 네 덕이다. Setelah itu, mereka pun pergi berkencan dan menikmati waktu mereka. Saat Byung Do mengantarnya pulang, dia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya dengan penuh gairah. Satu-satunya penghalang di antara hubungan mereka adalah gaya hidup yang liar Byung Do.
Tapi dia berjanji akan meninggalkan mereka semua hanya untuk bersama Hyunjo. Singkat cerita, film Minho pun telah dirilis. Pada pemutaran perdananya, Presiden Hwang kemudian mengucapkan selamat dan berterima kasih karena telah memilih putrinya. Sementara itu, Byung-do sedang makan malam bersama keluarganya dan Hyunjo. Kemudian, setelah melihat pemutaran perdana film tersebut, Presiden Hwang kemudian segera memanggilnya dan menyuruhnya untuk segera menonton film tersebut karena sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Segera, Byung-do pun kemudian menemukan bahwa film tersebut menampilkan kembali banyak kejadian dari masa lalu Byung-do, termasuk serangan terhadap Jasak Park. Ternyata, Minho menggunakan apa yang diceritakan Byung-do secara diam-diam. Dia segera mengkonfrontasi Minho tentang hal tersebut. Film ini tidak secara eksplisit menunjukkan identitas mereka. Namun hal ini membuktikan bahwa Minho tidak bisa dipercaya. Byung-do kemudian memperingatkan dia akan konsekuensinya jika dia membocorkan lebih banyak informasi. Di sisi lain, Jong-soo menyarankan untuk melenyapkan Minho karena resikonya terlalu tinggi. Namun hal itu membuatnya marah dan ia lebih memilih untuk mengampuni nyawa Minho. 제가 해봤습니다. 내일이니까 넌 빠지라고. Melawan perintah Byung-do, Jong-soo kemudian menculik Minho, namun bukan untuk membunuhnya, melainkan hanya mempermainkannya untuk memperingatkannya saja. Di sisi lain, Byung-do melapor pada Presiden Hwang bahwa semuanya terkendali karena dia tidak pernah menyebut nama Minho dalam ceritanya. Jadi mereka melanjutkan untuk merayakan keberhasilan rencana apartemen megah tersebut. Namun tanpa mereka sadari, apa yang telah dilakukan Jong-soo telah membangkitkan sesuatu yang ada di dalam diri Minho. Keesokan harinya, Byung-do menemui Hyunjo untuk memberikan hadiah spesial. Tiba-tiba polisi datang untuk menangkapnya. Dia nyaris tidak berhasil melarikan diri sehingga membuat Hyunjo kebingungan. Pada saat itu, dia tahu sahabatnya telah menjualnya kepada polisi. Dia tetap merendah menemui Presiden Hwang di malam hari dan berjanji untuk memperbaiki keadaan dengan menghabisi Minho lalu meninggalkan negara itu. Tapi itu bukan tugas yang mudah. Film Minho menjadi hit dan populer dan dia telah menjadi tokoh besar sekarang. Byung-do kemudian bertemu dengan orang kepercayaannya yaitu Jung-soo. Dia menyesal tidak mendengarkan sarannya. Tapi begitulah adanya. Jong-soo bersedia membantunya dan membereskan situasi apapun yang terjadi. Sebagai orang kedua, Byung-do kemudian menyerahkan anak buahnya padanya setelah ia pergi. Byung-do kemudian mulai bergerak untuk membunuh Minho di sebuah pesta. Sementara itu, Minho berhasil melarikan diri, namun anak buah Byung-do menangkapnya di luar gedung. Byung-do kemudian pergi ke tempat anak buahnya seharusnya membawa Minho. Namun setibanya di sana, sebuah kelompok tak dikenal muncul dan kemudian menyerangnya. Meskipun kalah jumlah, ia pun melawan dan berhasil menjauh dari para penyerang namun terluka parah. Dia senang ketika bawahannya tiba di tempat kejadian. Namun entah dari mana bawahannya tiba-tiba menikamnya. Mereka ternyata mengkhianati dan membunuhnya yang tampaknya dipimpin oleh tangan kanannya yang paling dipercaya yaitu Jong-soo. Film ini pun diakhiri dengan Presiden Hwang dan Minho yang mendiskusikan ide film di masa depan. Sementara itu, Jong-soo bergabung dalam pertemuan tersebut menggantikan posisi Byung-do di sisi Presiden Hwang. Bagong. Dan kemudian film pun berakhir. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.